Tahun 2045, katanya sih ini bakal jadi puncak kejayaan Indonesia. Tapi pertanyaannya, generasi penerus kita udah siap belum? Ternyata kuncinya mungkin bukan di kurikulum yang baru-baru, tapi pada satu kata yang sering banget kita lupain di kelas. Gembira. Nah, kali ini, yuk kita bedah bareng-bareng. Gimana sih prinsip menggembirakan ini bisa jadi fondasi buat membangun generasi emas 2045? Oke, kita mulai dari sini ya. Dari sebuah perumpamaan yang sederhana tapi dalam banget maknanya. Pendidikan itu ibaratnya kayak kita nanam pohon. Bukan cuma sebar benih terus berharap yang terbaik. Visi generasi emas 2045 itu seolah-olah maksa kita buat fokus ke bagian yang gak kelihatan, yaitu akarnya. Kenapa? Ya karena tanpa akar yang kuat, pohon setinggi apapun pasti bakal tumbang pas kena badai pertama. Jadi, buat numbuhin pohon ini, kita perlu ubah cara pandang kita. Masalahnya bukan lagi soal apa yang diajarkan. Rumus Pitagoras ya bakal gitu-gitu aja kan? Pergeseran terbesarnya tuh ada di gimana cara kita mengajarkannya. Gimana caranya kita mastiin setiap pelajaran itu nancap kuat jadi fondasi. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Terus gimana dong caranya sistem pendidikan kita bisa menumbuhkan akar-akar yang kokoh ini? Jawabannya ada pada sebuah pendekatan yang tujuannya mengubah proses belajar dari yang sekedar tahu jadi benar-benar paham. Jawabannya adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini penting buat dicatat ya. Ini tuh bukan kurikulum baru yang gantiin yang lama. Gini deh, bayangin ini tuh kayak sistem operasinya pendidikan yang bisa jalan di atas kurikulum apapun. Fokusnya bukan lagi seberapa banyak materi yang dibahas, tapi seberapa dalam pemahaman yang didapat siswa. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini? Gampangnya gini, ini tuh sebuah kerangka kerja buat mastiin siswa gak cuma hafal fakta, tapi benar-benar menguasai sebuah kompetensi. Caranya? Lewat 3 prinsip inti yang jadi fondasinya. Nah, ini dia 3 pilarnya. Berkesadaran, yang artinya siswa itu hadir seutuhnya, sadar sama proses belajarnya. Kedua, bermakna, di mana pelajaran itu nyambung sama dunia nyata siswa. Dan yang terakhir, yang akan kita bahas, menggembirakan. Tiga-tiganya ini satu paket. Tapi untuk sekarang, kita fokus dulu ya ke pilar ketiga, yang kayaknya paling sering disalahpahami. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, menggembirakan. Coba deh, pas dengar kata ini di konteks sekolah, apa sih yang kebayang di benak kita? Kelas yang bebas, banyak ketawa, banyak main. Bisa jadi. Tapi ternyata konsep ini jauh lebih strategis dari itu. Penting banget buat dicatat, kata menggembirakan di sini tuh bukan cuma pemanis loh, bukan sekedar ice breaking di awal pelajaran. Ini adalah sebuah strategi yang dirancang dengan sengaja untuk menciptakan keterlibatan yang mendalam antara siswa dengan materi pelajarannya. Nah, ini dia definisi kuncinya. Coba deh perhatiin kombinasi katanya. Menyenangkan, tapi juga menantang. Terus ada aktif, kreatif, dan mandiri. Ini tuh kebalikannya banget dari belajar pasif, di mana siswa cuma duduk manis dan dengerin. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar hiburan. Coba kita lihat perbandingannya ya. Di sebelah kiri, itu joyful learning. Ada partisipasi aktif, ada tantangan, ada proses menciptakan sesuatu. Motivasinya itu datang dari dalam diri siswa. Nah, di sebelah kanan, itu hiburan pasif. Cuma nonton, cuma mengkonsumsi konten tanpa interaksi. Keduanya mungkin sama-sama bikin senang, tapi yang satu membangun kompetensi, yang satunya enggak. Inilah bedanya antara keterlibatan yang mendalam dan kesenangan yang dangkal. Nah, kutipan ini penting banget nih. Artinya apa? Artinya, guru tuh nggak perlu buang metode yang udah mereka kuasai. Mau pakai project-based learning, discovery learning, atau metode apapun, selama 3 prinsip inti ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, jadi landasannya, maka pembelajaran mendalam itu udah terjadi. Jadi ini soal prinsipnya, bukan soal resep yang kaku. Oke, teorinya cukup ya. Terus prakteknya di lapangan gimana? Ternyata, menggembirakan itu bisa kita temukan di mana aja loh. Mulai dari kegiatan simpel di dapur, sampai proyek robotik yang rumit. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Bisa dilihat di sini nih, mau belajar numerasi, bisa banget ajak siswa masak kue dan nakar bahan bareng. Literasi, coba tantang mereka nulis ulang akhir cerita Si Kancil. STEM, biarin mereka rancang mobil mainan sendiri. Kewirausahaan, olah hasil laut lokal jadi produk yang punya nilai jual. Kuncinya cuma satu, hubungkan materi pelajaran sama konteks dunia nyata siswa. Itulah yang bikin belajar jadi relevan dan pastinya menggembirakan. Nah, yang perlu kita ingat, semua aktivitas seru tadi itu bukan tujuan akhirnya.
Setiap proyek yang menggembirakan ini dirancang dengan satu tujuan akhir, membentuk kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh profil lulusan. Jadi, ini bukan main-main tanpa arah. Ini adalah proses yang sangat terukur. Tabel ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Lihat deh, proyek wirausaha hasil laut itu bukan cuma soal untung rugi, tapi mengasah kreativitas dan kolaborasi. Merancang mobil mainan itu latihan nyata buat berpikir kritis dan mencahin masalah. Bahkan hal sesederhana memprediksi alur cerita itu secara langsung ngebangun kompetensi komunikasi. Setiap kesenangan punya tujuan. Dan ini semua membawa kita balik lagi ke awal pembicaraan kita. Kembali ke perumpamaan pohon tadi. Pendidikan, sama seperti menanam pohon, bukanlah lari sprint buat ngejar target ujian. Ini adalah maraton, sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya bakal kita petik puluhan tahun dari sekarang. Jadi, inilah inti dari semua ini. Pembelajaran yang menggembirakan itu bukan cuma soal bikin siswa ketawa, bukan. Ia adalah pupuknya. Pupuk yang menyuburkan tanah pendidikan biar akar pemahaman bisa tumbuh kuat sehingga pohon generasi emas 2045 kita nanti gak cuma tinggi menjulang, tapi juga kokoh dan pastinya berbuah lebat. Ya, pastinya. Menumbuhkan akar yang kuat itu butuh waktu dan kesabaran. Ini bukan tugas guru aja, ini tugas kita semua. Karena pendidikan itu adalah upaya bersama. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa, tapi siapa? Sudah siaplah kita semua buat ikut merawat investasi super penting ini bareng-bareng?